A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah kita masih diberi hidayah untuk tetap duduk dan bersama-sama pada setiap Sabtu pagi ini untuk mengkaji, belajar, menterjemah Al-Quran. Semoga apa-apa yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahwa kita berusaha ingin mengerti kalam ilahi, berusaha ingin mengerti apa yang Allah katakan. Namun hanya hidayah Allah lah yang membuat kita faham. Oleh karena itu kita selalu berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang bersih, yang toyib, dan amalan yang diterima. Begitu. Amin. Semoga semua itu usaha kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Amin. kita masuk pada kajian pagi ini, di mana pagi ini kita akan membicarakan mengenai, ada di layar kelihatannya ya, sudah ada, Udah masuk, Pak. sudah ya. Nah, sebesar ini cukup saya kira ya. Nah, gitu. Baik, materi pekan ke-24 itu kita akan bicara mengenai, nah ini, mudhof, mudhof ileh, dan dorob madrub. Mengapa ini dibersamakan? Karena ada similarity, ada kesamaan. Nah, tetapi sebelum kita berbicara dorob madrub maupun mudhof ileh, di mana kesamaannya madrub maupun mudhof ileh ini harus diirobi majrur, ya, sehingga dia berirob jar gitu ya. Nah, mari kita lihat dulu, mundur sebentar, bahwa ketika kita punya kalimat sempurna yang disebut sebagai jumlah mufidah, atau kita sebut juga kalam tam, begitu, itu adalah sebuah kalimat sempurna. Kalau itu fi'liyah, tentunya ada fi'il dan fa'il. Kalau itu ismiyah, itu akan ada mubtada dan khobar, begitu. Jadi kalimat yang disebut kalimat sempurna atau jumlah mufidah tadi, gitu ya, atau kalimat yang memiliki arti yang sempurna disebut juga kalimat berarti, ya. Itu kemudian boleh ditambahi dengan keterangan. Nah, keterangan-keterangan itu paling banyak menggunakan baik mudhof ilaih maupun dengan dzaraf madrub, begitu. Nah, apa itu? Itu termasuk klasifikasi sibeh jumlah. Apa itu sibeh jumlah? Sibeh jumlah itu seperti kalimat, atau ada juga yang menamakan bagian daripada kalimat atau disebut unsur kalimat, atau sebagai tambahan untuk keterangan terhadap kalimat. Itu ya sibeh jumlah. Jadi sibeh jumlah itu tidak termasuk sebagai kalimat sempurna, gitu. Tapi nanti akan ada ketemu dalam situasi tertentu sibeh jumlah juga termasuk kalimat sempurna. Contohnya isyarah musar ilaih. Isyarah dengan musar ilaih itu adalah sibeh jumlah, tetapi bisa juga isyarahnya menjadi mubtada, musar ilaihnya menjadi khobar, itu bisa, gitu ya. Tetapi kalau mudhof ilaih, dia sebagai sibeh jumlah tetap aja selamanya sibeh jumlah. Jadi saya katakan utamanya, awalnya, ya, awalnya mudhof ilaih, dorob madrub, isaroh musar ilaih,
mausul silah, semuanya adalah sibeh jumlah asalnya. Ya. Tapi nanti ada beberapa yang juga bisa menjadi jumlah mufidah atau kalam yang tam. Nah, mari kita pelajari dulu sebagai sibeh jumlah dulu. Biar nggak terlalu ribet gitu ya, satu-satu kita pelajari dulu yang berupa sibeh jumlah. Mari kita lihat ya. Apa itu sibeh jumlah? Apa itu unsur kalam? Yang seperti kalimat itu, kita akan kenal jar majrur. Oh, udah dipelajari ya. Jar majrur itu adalah apabila diawali dengan awamilul ismi jar atau awamilul ismi bijarin. Awamilul ismi jar itu karena dimulai dengan kalimat dengan huruf bi maka disebut bijarin. Bi yang menjarkan gitu. Ya, kemudian isinya apa? Bi dengan kak seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Mau dinyanyikan juga boleh. Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari dan seterusnya. Kan sudah ada rekamannya dari saya. Itu semua apabila diikuti dengan isim, maka isimnya harus majrur. Maka istilahnya menjadi jer majrur. Disingkat menjadi JM. Nah, sudah dilakukan minggu lalu. Hari ini kita akan berbicara apa? Hari ini kita akan berbicara zorok madrub dan mudhof ilaih. Begitu. Dua dulu itu. Nanti sisanya kita sisakan minggu depan, minggu lusa begitu. Dua ini kenapa penting? Kenapa dibarengkan? Tadi saya katakan karena yang namanya madrub maupun mudhof ilaih itu sama. Sama-sama dia itu adalah majerur. Kalau dia majerur artinya i'robnya jar. Kalau i'robnya jar dimulai dengan apa? Fathah dan tasrifnya. Gitu. Fathah dan tasrifnya. Apa itu kalau isim? Isim itu kalau dia mufrad asalnya rofa itu fa'ilun, contohnya pakai un. Kalau nasob itu fa'ilan pakai patah. Kalau dia majrur itu fa'ilin. Oh, berarti majrur yang dimaksud ini asalnya jar, asalnya rofa menjadi fathah menjadi kasroh dan tasrifnya begitu ya. Saya ulangi tadi, bukan fathah kalau diajar, tapi dia kasroh dan tasrifnya. Tasrifnya itu dilakukan juga. Kalau dia majrur, maka fa'ilin, fa'ilani, fa'ilina. Nah, itu masih ingat yang itu yang paling kiri itu majrur. Kalau yang pakai fathah yang tengah itu fa'ilan, fa'ilani, fa'ilina. Itu kalau dia nasob. Kalau yang kanan rofa, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, itu rofa. Nah, itu semua yang akan kita pelajari pagi ini yang kita pakai adalah yang jar atau yang kasroh, bukan yang patah, bukan yang ropa begitu. Nah, karena yang kita pelajari itu adalah yang jar, untuk siapa? Untuk mudhof ilaih, untuk siapa? Untuk madrub. Maka diulangi-langi tabel yang tadi. Harus ingat lagi fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna sampai fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilani, fa'ilaini, fa'ilina. Nah, itu semua harus diingat kembali. Tapi kan tidak perlu diingat apa ada di dinding. Ya, lihat dindingnya gitu. Jangan lupa. Nah, oke. Mari kita lihat. Zorob madrub. Kita masuk pada materi kita pagi ini. Zorob madrub. Zorob madrub adalah sebetulnya dua kata yang bergabung memiliki satu makna baru. Ya, Zorob madrub ini sering juga disebut sebagai maf'ul fih. Ini harusnya i-nya dua ya, maaf. Nah, ini i-nya dua. Maf'ul fih gitu. Isim yang berstatus mansub
artinya di i'robi mansub yang berfungsi menerangkan. Nah, menerangkan waktu atau tempat. Ya, maf'ul fih. Jadi dorob madrub itu termasuk klasifikasi maf'ul fih ya. Ini cuma kurang-kurang i-nya. Jadi ingat kalau maf'ul fih itu ada dua i-nya gitu ya. Oke, disebut juga zorob zaman yang menunjukkan waktu atau jorob makan yang menunjukkan keterangan tempat gitu. Jorob zaman dan jorob makan tadi disebut juga atau terbagi dalam mutasorib, kata yang bisa dipakai sebagai zorob dan bisa dipakai selain zorob. Ada yang mutasorib. Jadi ada yang sebagai zorob aja, ada juga yang bukan zorob. Tapi ada juga yang goiru mutasori yang hanya dipakai sebagai zorob aja. Oleh karena itu kita kumpulkan yang sebagai zorob aja yang mana, yaitu ketika saudara buat, saudara baca nanti dalam kaitan zorob madrub ini, saudara kan kenal dulu namanya zorob yang depan ya. Ya, di dalam kaitan DM ini maka ada zorob goiru mutasorif yang benar-benar hanya huruf zorob aja yang berstatus mansub yang saudara bisa lihat di huruf nomor berapa itu? 20 gitu. Qobla sebelum, ba'da sesudah, goiru bukan, duna selain, amama di depan, waro'a di belakang, kholfa di belakang, fauko di atas, begitu. Terus tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, kula setiap, ma'a beserta, indah di sisi, baina di antara. Sampai di sini sudah tertulis di huruf nomor 20, tapi kemudian ada tambahan gitu ya. Di situ ada tambahan di bawahnya yang baru sempat ditambahkan hanya ini ya. Asna'a di tengah-tengah, hilala selama, tiwala selama, laza itu pada atau dekat, kemudian tilkoa menemui atau arah gitu ya. Jadi kita lihat di situ, kemudian tizaha berhadapan, nahwa menuju atau ke arah mana. Nah gitu ya. Jadi itu adalah zorob yang tertulis. Nanti ada dorob-dorob yang tidak tertulis di situ, tapi memiliki makna dorob. Contohnya, waktu pagi, waktu siang, waktu sore itu menunjukkan waktu. Maka itu pun zorob, cuma tidak termasuk di dalam klasifikasi huruf dorob yang ini. Jadi kita buat beberapa informasi mengenai huruf dorob. Sebagai contoh, ada huruf dorob yang berstatus mansub, berharokat patah dimanapun kedudukannya. Contohnya ba'da dan qobla. Ketika sebagai huruf, statusnya mabni. Tapi nanti saudara akan ketemu dalam kondisi dia itu memiliki kondisi di mana statusnya dia sebagai isim. Sebagai isim, maka ketika sebagai isim, ketika diawali dengan min, dengan huruf jar, min jadi ba'di. Nah, gitu. Kalau dia adalah sebagai mudhof, berhubungan lagi dengan nanti bab berikutnya mudhof ilaih. Kalau dia sebagai mudhof dikasih min jadi ba'di. Kenapa? Karena mudhof ilaih itu adalah isim. Isim dengan isim berarti ba'di itu isim karena kena min menjadi kasroh begitu. Tetapi kalau ada juga min ba'du titik. Nah, kenapa titik kok jadi u? Karena sebetulnya mim ba'du itu aslinya alas mim ba'di. Ada belakangnya, ada hu-nya. Itu, tapi hu-nya itu dibuang untuk menunjukkan ada sesuatu yang hilang, maka jadi mim ba'du. Maka disebut mabni ala domah. Mabni ala domah itu tujuannya untuk memberi isyarat
bahwa ba'du itu sebetulnya ada yang dihilangkan. Nyahnya itu contohnya mim ba'du, ya, dari sebelumnya tuh harusnya pakainya dari sebelumnya, atau dari sebelum mim ba'du, asalnya mim ba'di dalik, sebelum itu atau sebelum ini, mim ba'du hada, sebelum ini, gitu ya, mim ba'dunya sebelum hu, dan seterusnya. Jadi artinya mim ba'du apabila tidak ada belakangnya itu mau menunjukkan bahwa yang belakangnya itu mahdub, ya, mudhof ilaihnya dia mahdub begitu, sehingga tidak ditulis kasroh seperti ba'di begitu. Tapi yang harus kita ingat sekarang sederhana aja, apabila sebagai mudhof maka dia ba'di mengikuti aturan mudhof ilaih. Tapi kalau dia tidak punya sesuatu di belakangnya, maka kalau kena jar jadi mabni ala domah gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian dia tidak memiliki huruf jar dan dia juga bukan mudhof, tetap dia statusnya ba'da dan qobla begitu. Contoh misalnya di sini ba'dalladzi. Nah, di sini kan tidak ada cerita tentang di belakangnya itu mudhof ilaih gitu ya. Dan di depannya juga tidak ada huruf jar. Jadi di sini otomatis bahwa ba'da setelah alladzi, ya gitu, alladzi yang ja'aka, ya, sampai kepadamu minal ilmi. Apa itu ilmi? Jadi ja'aka minal ilminya itu adalah bagian daripada aladi. Aladi adalah mausul. Nah, jadi kalau ini mausul, ini silah. Nah, mausul silah ini gitu ya menjadi madrub daripada zorok. Nah, jadi ini numpuk-numpuk kalau gitu. Iya, numpuknya bagaimana? Numpuknya ini dorok, ini madrub. Tapi madrubnya apa? Madrubnya itu terdiri dari, di sini ada, depannya itu adalah mausul, belakangnya silah. Silahnya terdiri dari apa? Terdiri dari kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya apa? Ja'aka fi'il fa'il minal ilmi, ini adalah menjadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya terdiri dari apa? Dari jar majrur, dari min al ilmi. Jadi minal ilmi dibagi dua tuh. Jadi banyak yang bisa ditelaah sebetulnya nanti kalau sudah selesai ilmunya, saudara bisa menelaah ini dengan sangat komplit gitu ya. Jadi mulai dari belakang, jar majrur. Jar majrurnya ini adalah maf'ul. Maf'ul dari ja'aka. Ja'aka fi'il fa'il. Ja'aka fi'il fa'il kalau digabung menjadi kalimat sempurna. Ja'aka minal ilmi, kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini adalah silah. Dari siapa? Dari mausul, dari aladi. Mausul silah ini adalah madrub. Madrub dari siapa? Dari dorob. Dorob ba'da, dorob madrub. Jadi ini satu kesatuan. Jadi pusing kan? Jadi satu kesatuan ini tidak boleh dipisah. Gitu. Jadi ini ceritanya menjadilah dia satu kesatuan begitu. Nah, ini jadi satu kesatuan setelah sampai kepadamu ilmu. Tapi ini mesti ada sesuatu di depan lagi. Baru ditambahi dengan setelah sampai kepadamu ilmu. Ada kalimat dulu di depannya. Gitu. Ini potongan, makanya ini disebut sibeh jumlah. Begitu. Begitu juga ba'da mautiha. Ada ini di Al-Quran. Sesudah mauti. Kenapa mauti? Karena ini adalah mudhof. Ha, gitu. Itu adalah domir mutasil, domir yang nempel. Jadi ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini adalah sebagai madrub dari dorob. Nah, jadi sesudah apa? Mati haknya gitu. Mauti hak. Qobla mautihi begitu ya. Gitu. Qobla mautihi menjelang kematiannya gitu ya. Misalnya di sini qobla
Kobra sama juga. Ini adalah madrubnya. Begitu. Ini contoh yang pertama. Sebagai huruf, saya ulangi, balik lagi ke sini, sebagai huruf. Tapi ketika sebagai isim, ada juga keluarga dia, gitu, yang sebagai isim. Keluarga si Zorob yang sebagai isim. Nah, kalau sebagai isim, sebagai contoh asalnya, kalau seperti ini, apabila dia sebagai isim, isim mabni ala doma. Kalau sesudah bijarin. Nah, contoh di sini lillahil amru min qablu, ada min qablu. Nah, min qablu karena apa? Karena sebetulnya di belakangnya min qablu belum dan setelah min ba'dnya aslinya ini tuh ada sebelumnya dan setelahnya. Nah, nyahnya dihilangkan, jadi sebagai tandanya menjadi, halo, nah sekarang sudah nyambung lagi. Menjadi dia itu mabni ala doma. Begitu. Min koblu titik, min ba'du titik. Begitu. Artinya kalau ada dalam KBI, kalau tidak ada apa-apa di belakang daripada apa tetapi kemudian ada bijarin di depannya, maka dia menjadi isim mabni ala doma begitu. Nah, contoh yang lain, rujikna min koblu sama, ini juga di belakangnya tidak ada apa-apa. Sementara di depan dikasih bijarin, nah menjadi min koblu begitu, ya. Kemudian kita lihat ke isim zorob, tapi dia berstatus apa jar, ya, menjadi jar yaitu kasroh dan tasrifnya dijarkan. Kenapa? Kalau dia sebagai mudhof atau kalau dia berhubungan. Nah, mudhof itu dengan mudhof ilaih. Nah, kalau dia sebagai mudhof dan di depannya kalau jarin ada di belakangnya yang tersambung sebagai mudhof ilaih. Unjila min koblika. Nah, telah diturunkan unjila itu majhul, jadi telah diturunkan min koblika. Minnya itu adalah huruf jar, kemudian koblika ini mudhof dan mudhof ilaih walaupun mudhof ilaihnya berupa huruf. Maka qoblanya itu adalah sebagai isim. Karena isim dimulai dengan min, maka menjadi qobli. Gitu. Min qoblika. Begitu. Waladina min qoblikum. Begitu juga min ba'dihi. Tuh, min ba'dihi. Gitu. Ya. Ini menjadi ba'di semua. Qobli, qobli. Begitu. Nah, isim yang berada sesudah dorob, kalau tadi adalah dorob, sekarang yang sesudah dorob itu yang belakang ini kita sebut sebagai, sorry, penulisnya kurang salah. Nah, oke, jadi saya ulangi, ya, jangan sampai masalah. Hmm, saya ulangi, yang sesudah dorob yaitu belakang ini, ya, yang belakang-belakang ini kita sebut sebagai madrub berstatus majerur, yaitu harokat kasroh dan tasrifnya. Jangan lupa, majrur itu bukan berarti kasroh doang. Kasroh itu kalau dia mufrad, kalau sendiri gitu ya. Ya, masih ingat fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina, nah ina, itu adalah juga majrur begitu ya. Oke, lihat kembali contoh-contoh yang ada saya bahwa isim sesudah zorof diharokati adalah jar atau majrur itu. Sampai di sini kita sebut sebagai dorob majrur. Bedanya dengan mudhof ilaih itu sedikit, makanya tidak dibarengkan. Ini sama. Ada orang yang mengatakan dorob mudhof ilaih. Ada. Bahkan ada yang mengatakan dorob majrur, ada gitu. Seperti jer majrur
dorob, majrur. Ada. Ada juga ini mudhof ilaih. Ada yang bilang dorob mudhof ilaih. Ada. Jadi kalau gitu bedanya mudhof ilaih dengan majrur sama saja, ujung-ujungnya adalah dia harus memiliki posisi majrur, yaitu i'robnya majrur itu adalah kasroh dan tasrifnya tadi. Mari kita lihat sekarang yang disebut mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih, kedua-dua ini kalau digabung, satu kata pengganti namanya idopah. Jadi kalau ada orang mengatakan idopah, boleh. Itu artinya dua kata yang digabung, namanya idopah. Boleh. Kalau saudara mau mengatakan mudhof ilaih, boleh. Untuk mengingatkan di otak kita, ada mudhof ilaih. Kenapa? Karena mudhof ada aturannya. Mudhof ilaih ada aturannya. Jadi kalau saudara mau bilang idopah, boleh. Saudara bilang mudhof ilaih, boleh. Cuma mudhof dan mudhof ilaih memiliki aturan tersendiri. Mari kita lihat kata idopah atau disebut kata majemuk ini, penggabungan dua kata ini sering saya ambil contoh, ada rumah, ada sakit. Maka rumah sakit menjadi mudhof ilaih, menjadi idopah, memiliki makna tersendiri. Bukan rumah, tapi juga bukan sakit, tetapi rumah sakit adalah suatu benda tersendiri. Ada mie, ada ayam, mie bentuknya sendiri, ayam bentuknya sendiri. Kalau kita bilang mie ayam, itu adanya di gerobak tukang mie ayam. Bendanya sudah benda baru. Itu namanya idofah. Itu namanya mudhof ilaih. Begitu. Ya, bahasanya sering mengatakan di dalam definisi, mudhof adalah isim yang disandarkan. Mudhof itu yang di depan, rumah disandarkan kepada siapa nih rumah? Kepada mudhof ilaih, kepada sakit. Oh, rumah untuk orang sakit. Gitu. Ya, bukunya Ustadz. Oh, ini buku disandarkan pada siapa? Kepada kepemilikan Ustadz. Buku milik Ustadz. Begitu. Ya, itu maksudnya mudhof disandarkan kepada mudhof ilaih. Maka, wah ini contohnya langsung yang panjang ini. Sebetulnya saya tidak bijak ini langsung kasih contoh innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena ini sering saudara temui Al-Baqarah ayat ke-20 itu sesungguhnya sesudah ina itu ternyata ina nasoba rofa'u, setelah ina ada nasob. Apa itu nasob? Aloha, ternyata bukan alohi, bukan alohu, pilihnya aloha, innaloha itu sesungguhnya Allah, tetapi dia itu mansub. Oh, nasob. Ina nasoba berarti berikutnya rofa'u. Cari rofa'unya. Rofa'u itu apa? Kalau dia beropa, ropa itu apa? Tandanya adalah dia harus domah atau tasrifnya. Ada yang domah, ada kodirun. Oh, berarti ini adalah nasobanya aloha, rofa'unya kodirun. Berarti alohanya adalah dia itu mubtada. Nah, kodirunya adalah khobar. Nah, kalau dimulai dengan ina, sehingga mubtadanya itu tidak rofa. Harusnya kan mubtada rofa. Khobar juga rofa. Karena dimulai dengan ina, maka mubtadanya tidak rofa. Mubtadanya malah nasob. Kemudian kodirunya tetap ropa gitu. Nah kalau ini nasob dan ropa yang aslinya ropa-ropa itu kita sebut nawasik gitu, pengganggu gitu. Jadi yang biasanya ropa-ropa dengan adanya ina menjadi nasob dan ropa. Itu akan dipelajari belakangan. Tetapi saya mau menunjukkan di sini bukan tentang innaloha kodirun. Sesungguhnya Allah Qadirun. Qadirun itu apa? Maha kuasa. Sehingga terjemahannya langsung. Sesungguhnya Allah Maha kuasa. Innallaha Qadirun. Gitu. Terus apa dong ala kulisain? Nah, ala kulisain ini adalah tambahan. Tadi ingat tambahan. Setelah kalimat sempurnanya selesai,
Inaloha qadirun. Yang tengah ini adalah tambahan. Tambahannya apa? Ala kulli sayin. Kita pecahkan di sini. Dipecahkan dengan apa? Ala itu adalah jar. Berarti kulli sayin adalah majrur. Ini jar majrur. Tapi majrurnya terdiri dari kulli sayin. Kuli sainnya itu apa? Tandanya. Ternyata kuli itu adalah mudhof, sain mudhof ilaih. Ini namanya idofah tadi. Nah, jadi ada jar majrur di mana majrurnya adalah mudhof ilaih. Dan ini satu kesatuan ini keterangan. Apa keterangannya? Atas segala sesuatu. Ala itu atas, kula itu dari kulun, kula itu dari kulun, kemudian karena dia mudhof tidak boleh ada tanwin menjadi kulu, tapi karena diawali dengan ala berubah menjadi kasroh menjadi kuli begitu, menjadi ala kuli sayin. Nah, atas segala sesuatu, sayin sesuatu, kula itu segala, atas segala sesuatu gitu ya. Jadi itu adalah yang kita kenal dengan yang akan saya jelaskan mudhof ilaih. Jadi kalau begitu di dalam kalimat ini yang disebut mudhof ilaihnya mana? Kuli sayin. Nah, kenapa? Karena ala kuli sayin ya jar majrur gitu. Kuli sayin ini adalah idofahnya. Mudhof ilaihnya itu kuli sayin. Begitu ya. Nah, di dalam setiap mudhof ilaih tersirat dalam pikiran kita walaupun tidak tertulis, kadang-kadang terselip kata fi. Gitu. Kata fi di dalam. Tersirat juga kata li yang memiliki atau bagi. Tersirat juga kata min dari gitu, terbuat dari atau apapun. Jadi bisa ini, bisa ini, bisa itu, atau tidak sama sekali yang dianggap sudah sempurna tanpa menggunakan kata pesak penyambung tadi. Bisa, bisa, begitu. Jadi kita ambil contoh di sini. Sholatud duhri. Sholatu asalnya ini sholat. Nah, asalnya dari sholatun, pakai tanwin. Sholatun, karena dia mudhof, maka tidak boleh bertanwin. Jadi sholatu. Al-duhri, gitu. Kenapa jadi duhri? Kan bisanya al-duhru, bisa al-duhro, bisa. Ini jadi al-duhri karena dia mudhof ilaih. Duhurnya menjadi kasroh di sini. Jadi sholatul duhri. Nah, sholatul duhri atau sholat zuhur diterjemahkan ini sebetulnya bisa saja dalam pikiran kita ada kata fi terselip di tengah. Sholatu fil duhri. Fil duhri ini artinya bahwa diterjemahkan bisa saja sholat di dalam waktu duhur. Gitu. Nah, kita kan pendekan sholat waktu duhur. Nah, bisa saja sholat di dalam waktu duhur. Jadi, teringat sebuah idofah itu boleh menyelipkan dalam hati kita, pikiran kita, dalam terjemahan kita, kata fi sebagai contoh. Yang kedua, kitabul ustadi. Kitabu itu asalnya dari kitabun. Maka tanwinnya harus dihilangkan. Jadi kitabu ustadi itu pakai kasroh al-ustadi. Nah, ini pasti katanya adalah kitabnya atau kitab seorang guru. Nah, karena itu ini boleh dalam pikiran kita diselipkan kata li. Kitab milik seorang guru. Kitab milik seorang guru diterjemahkan menjadi kitabnya seorang guru. Jadi boleh sebetulnya kitab milik seorang guru. Kitabul ustadi itu yang diselipkan dengan li. Kitabu ini tidak pakai alif lam, tidak al-kitabu, karena tidak boleh yang digabungkan ini. Kalau ini ada al nanti di depan di belakangnya ada al, itu menjadi mausuf sifat karena sama-sama al dengan al.
Nah, jadi yang satu mensifati yang lain. Terjemahannya menjadi kitab yang seorang guru, kan aneh gitu. Kitab yang, kalau kalau sifat itu pakai yang gitu ya. Misalnya rumah yang indah, nah itu pakai al gitu, rumahnya gitu ya. Nah, ulangi lagi, jangan terlalu jauh, nanti itu mau subsifat 2 minggu lagi ya. Kita balik lagi ke cerita tentang mudhof dan mudhof ilaih. Jadi mudhof itu tidak boleh pakai alif lam dan juga tidak boleh ada tanwin. Nah, gitu sebagai contoh, tapi boleh dalam hati diselipkan li, diselipkan fi. Ada lagi contoh yang lain yang diselipkan apa? Contohnya ini diselipkan min. Di sini hotamu, hadidin. Hadidin itu besi, ya. Hadid itu besi ya. Jadi cincin besi. Kita ngerti itu cincin besi, ngerti. Hotamu hadidin. Tapi sebetulnya cincin besi itu mengandung arti, di tengahnya ada min. Cincin yang terbuat dari besi. Sehingga terjemahan paling enak, cincin dari besi, cincin dari perak, cincin dari emas. Jadi kata minnya itu sebetulnya ada di antara mudhof dan mudhof ilaih. Gitu ya, itu diperbolehkan. Ada juga yang keempat yang tidak perlu. Misalnya mu'alimun. Mu'alimun itu orang yang mengajarkan. Mu'alimun, ada mu'alim, ahli mengajarkan hewan, itu mu'alimun juga. Semua mu'alimun itu orang yang mengajarkan ya. Ada nama masjid juga mu'alimin gitu ya. Mu'alimun itu adalah orang-orang yang mengajarkan. Kalau bahasa kita boleh jadi dosen, boleh jadi ustadz, boleh jadi guru. Kata generalnya mu'alimun gitu. Tapi khusus untuk ilmu nanti disebut ustadz gitu. Nanti khusus untuk mahasiswa mudaris ya, mudarisun, ustadun. Tapi semua itu kata generalnya adalah mu'alimun. Yang mengajar apa saja, mengajarkan sepeda, mengajarkan mobil, mengajarkan hewan, mu'alim namanya. Mu'alimun, pengajar. Nah, orang yang mengajarkan apa? Al-Quran. Nah, pengajar Al-Quran ini disebut mu'alimul Qur'ani. Itu pengajar Al-Quran. Jadi, nah ini boleh diganti jadi pengajar gitu. Pengajar Al-Quran itu adalah mu'alimul Qur'ani. Ya, karena mudhof maka mu'alimun nunnya hilang, tanwinnya hilang. Saya ulangi. Kenapa mu'alimun? Itu awalnya mu'alimun, di belakangnya ada nun bertanwin. Nah, mu'alimun. Aslinya begitu. Mu'alimun. Tapi karena ada nun yang bersukun, nun sukunya dibuang, dijadikan domah tain. Mu'alimun. Nah, dua di situ domahnya. Mu'alimun. Aslinya begitu. Ketika harus dia tidak boleh bertanwin, maka tidak boleh ada nun, maka diganti cuma jadi doma. Itu bahasanya. Aslinya begitu. Cuma kita di KBI paling gampang, tidak boleh bertanwin gitu aja paling gampang ya. Teori lamanya biar saya yang mempelajari, saudara tinggal pakai aja. Ya. Mu'alimun itu asalnya mu'alimun menjadi mu'alimu. Nah, jadi mu'alimu itu asalnya dari mu'alimun yang bertanwin, tanwinnya hilang. Mu'alimul Qur'ani gitu ya. Oke. Jadi kalau gitu kita bicara dulu yang depan. Apa itu? Ini adalah sebagai mudhof. Apa itu mudhof? Mari kita lihat. Ada syarat-syarat. Apa itu mudhof? Syarat-syarat untuk mudhof. Pertama tadi, tidak boleh didahului al. Setuju kan tadi? Berarti dia itu adalah nakiroh. Oh iya ya, tidak pakai al itu nakiroh. Kalau pakai al itu makrifat. Tetapi ketemu lagi, tidak diakhiri tanwin. Oh iya, padahal nakiroh itu justru bertanwin. In an gitu. Sebuah harokat yang kemudian diikuti dengan nun
bertasjid itu un. Ditulisnya fathahnya menjadi dua, kasrohnya menjadi dua, domahnya menjadi dua. Maka disebut domah tain, fathah tain, kasroh tain. Gitu. Aslinya sebetulnya ada nun. Maka muncul kalau begitu teori yang ketiga. Teori ketiga apa? Kalau misalnya untuk yang dua, yang musana, itu kan ani, fa'ilani, fa'ilina, fa'ilaini, gitu ya. Ni, sama kalau tadi yang tanwin itu nunnya di belakang dibuang, sekarang ini nunnya dibuang, begitu. Begitu juga yang jamak, mujakar salim, una, ina, nunnya nanti dibuang. Nunnya dibuang. Bahasa Arabnya disebut hadfun nun. Begitu. Nanti kalau saudara mendengarkan. Ustadz-ustadz yang asli kan bilangnya hadfun nun. Kalau kita mah bahasa Indonesia aja. Nun dibuang gitu. Gitu. Itu namanya hadfun nun. Nun dibuang. Jadi boleh ada nun yang dibuang atau tanwin yang dihilangkan. Itu sama. Nomor 2 dan 3 pada prinsipnya itu sama. Gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, balik lagi ke situ. Maaf, sebentar, kita tunggu. Nah, oke, sudah bagus lagi ya internetnya. Kita coba lagi kalimat yang ini Al-Baqarah ke-20 ya. Di sini mana tadi mudhof ilehnya gitu ya. Ternyata di situ mudhof ilehnya adalah sain sebagai mudhof ileh, kuli sebagai mudhof. Kuli berasal dari kulun tadi, ya, yang diharokati kasroh, ya, karena dimulai dengan ala di depannya, gitu, ya. Ala kuli sayin qadir, ya. Kita ambil contoh lagi yang tadi, Kitabul Ustadi, kitabnya seorang guru, gitu. Kitabu itu sebagai mudhof, tidak ada alif lam, ya bukan alkitabu, tidak ada tanwin, ya bukan kitabun, gitu. Kitaba ustadi, nah ini apa ini? Ada alif. Ini asalnya dari ani, kitabani, ani. Kalau ada ani berarti dua kitabnya. Kitabani, tapi karena dia sebagai mudhof, tidak boleh ada nun, nunnya dibuang. Kitabal ustadi. Dua kitabnya seorang guru. Jadi di sini dikatakan bahwa kitabah tidak pakai alif lam dan tidak juga pakai nun. Jadi kitabah aja. Asalnya kitabani, bukan al-kitabani, dua buku tersebut. Begitu juga muslimu makatan. Nah, jadi muslimu makata ini adalah muslimu beberapa orang muslim di Mekah. Mekahnya tidak boleh dirubah karena itu adalah apa nama maka gitu. Nah, beberapa orang muslim kenapa asalnya muslimuna? Ah, muslimuna nunnya dibuang menjadi muslimu. Jadi beberapa atau jamak dan juga tidak ada al, tidak ada nun begitu ya. Dia adalah muzakkar, jamak muzakkar salim. Contoh yang lain, ini yang menarik ini. Musaddiqul ladzi baina yadaihi. Oh, ini banyak nih. Tapi saya ingin menunjukkan dulu paling belakang. Baina yadaihi. Gitu. Yadaihi, yang yadaihi dulu. Hi-nya adalah sebagai mudhof ilaih, yadainya adalah sebagai mudhof. Dari mana yada asalnya? Yadaini, ya, dua tangannya. Asalnya dari dua tangan, gitu. Maka nunnya dibuang menjadi yadai. Yadainya menjadi mudhof, hi-nya menjadi mudhof ilaih. Maka ini mudhof ilaih, gitu. Tapi ini bisa dibahas terus. Alladzi,
Apa tadi? Mausul berarti ini silah, berarti ini mausul silah. Nah, gitu. Ini mausul, ini silah, ini mausul silah. Ya, gitu. Musodiku asalnya dari musodikun gitu. Ternyata tidak bertanwin berarti ini mudop. Berarti mana? Mudop ileh yang ininya. Nah, jadi ini mudop ileh. Kemudian mudop ilehnya terdiri dari mausul silah. Mausul silah di mana silahnya terdiri dari baina yadaihi, di antara baina itu adalah dorob, kemudian yadaihi adalah madrub. Madrubnya apa? Ternyata di sini yadaihi terdiri dari mudop ileh tuh wah panjang ini banyak ini ya. Herin, maaf ya, saya ulangi lagi biar nggak herin. Saya menulisnya dari belakang. Ya, ini dengan ini yadaihi adalah mudhof ilaih. Baina yadaihi adalah dorob madrub. Baina yadaihi ini dengan dari aladina ini adalah mausul silah. Mausul silah dari sini ini adalah namanya menjadi mudhof ilaih tuh. Jadi ini mudhof ilaih sepanjang itu. Kemudian ini mausul silah, kemudian ketemu dorob madrub, ketemu ini anaknya lagi, ini adalah mudhof ilaih. Jadi ini bapaknya, ini anaknya, ini cucunya, ini cicitnya, turunannya begitu. Ya, ini sebagai contoh, tapi yang saya ingin terangkan mudhof yang ileh ini aja gitu ya, sebagai contoh yang di belakang. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, ini mudhof ileh yang mausul silah ini. Di belakangnya ada mausul silah, depannya mudhof ileh. Jadi, oke, gitu ya. Kemudian contoh yang ini, ya bani Israila udhkuru nikmatia. Nah, Israel, ya bani, mudop, Israel, mudop ileh. Itu mudop ileh, ini mudop. Bani adalah mudop, Israila adalah mudop ileh. Nah, baninya dari mana aslinya? Dari banina. Tapi karena dia itu sebagai mudhof tidak boleh ada tanwin atau tidak boleh ada nun, maka nunnya dibuang jadi bani sebagai mudhof. Kemudian mudhof ilaihnya apa? Kok Israila bukan Israili? Karena Israila ini termasuk kelompok isim goiru munsori, isim yang tidak pernah mendapatkan tanwin. Karena tidak mendapatkan tanwin, maka ketika majrur dia justru fathah Israila. Ibrahima wa Musa. Nah, di Al-Quran, Ibrahima. Itu juga sama termasuk isim ghairu munsharif. Nanti isim ghairu munsharif kita terangkan di belakang ya. Ini hanya penjelasan saja. Kenapa dia itu fathah bukan kasroh. Nah, mari kita lihat syaratnya. Kalau tadi cerita mudhof, tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin, atau tidak boleh ada nun. Sekarang mudhof ilaih yang di belakangnya apa? Syaratnya harus majrur. Jadi jadikan majrur, i'robnya majrur, atau boleh dibaca istilahnya jar. Contohnya lagi, kitabul ustadi. Nah, di-nya ini itu karena dia harus dibaca jar. Karena dia itu mufrad, fa'ilin. Nah, jadi dia kasro. Kalau dua, fa'ilaini, aini, pakai iya. Kalau dia jamak, fa'ilina. Nah, kalau dia jamak, gitu. Karena dia mufrad, tunggal, maka dia kasroh begitu. Contoh kedua, kitabul muslimina ina. Nah, muslimina ini jamak para muslim. Asalnya muslimuna, al-muslimuna. Kitabu, ingat tadi cerita di depan, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Tapi di belakangnya ini majrur walaupun tidak kasroh. Muslimina, pakai iya, jamak kasrohnya. Nah, apa majrurnya? Gitu. Jadi iya itu sebagai tanda dia majrur. Karena kalau tidak pakai iya, pakai apa? Pakai u. Muslimuna pakai awau. Nah, karena dia itu
pakai ya itu berarti dia adalah majrur begitu ya, jamak laki-laki. Kitabu Umaro. Nah, Umaro bukan Umari. Ingat tadi Ibrahima, Ismaila, Umaro, semua nama-nama yang bukan Arab di Al-Quran dia adalah isim ghoiru munsorib. Tidak bertanwin sehingga ketika kena harus majrur dia fathah. Umaro, Ibrahima, Ismaila, begitu. Gitu. Nah, tapi kalau Muhammad karena dia orang Arab, Muhammadin. Nah, Muhammadi gitu ya. Oke. Kita teruskan bahwa Kitabu Umaro karena dia isim goirumun sorry. Ada lagi di belakangnya adalah domir. Kita buka, kitabmu, kitabukum, kitab kalian, kitabuki, kitab dia wanita, gitu. Kitabuhu, kitabnya dia, gitu. Kitabnya, kitabu, sorry, maaf. Kita buka, kitabnya kamu, gitu. Oke. Karena kata ka adalah mudhof ilaih, harusnya diajar, dia tetap tidak terlihat i-nya. Tetap dia harus ka, karena ini isim yang mabni untuk laki-laki. Kalau diganti dengan ki, berubah jadi wanita. Nggak boleh. Ya, dia tetap mabni. Namanya huruf, dia tetap mabni. Ya. Contoh yang lain di sini sahadatu alla ilaha illallah, persaksian bersahadah bahwa alla ilaha illallah. Ini khusus ini. Alla ilaha illallah karena dimulai dengan an. Oh iya ya, baru ingat lagi nih ada an katanya gitu ya. An itu apa? Itu penunjuk bahwa dia huruf masdar. Maka satu rangkaiannya ini disebut masdar mu'awal. Aduh, nanti itu 3 minggu lagi lah diterangkan masdar mu'awal. Nah, jadi ini masdar mu'awal di belakangnya ini ya. Ini masdar mu'awal MM. Nah, karena dimulai dengan an. Allah ilaha illallah itu mudhof ilaihnya daripada sahadatun, atau jadi di sini karena tidak boleh tanwin jadi sahadatu harus dibaca kemudian sebagai majerur padahal dia masdar muawwal. Ini sebetulnya tidak memiliki i'rob tapi karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih, Allah ilaha illallah itu diirobi sebagai majrur gitu. Jadi di sini apa? Sibeh jumlah. Apanya? Mudhof ilaihnya. Begitu. Min haisu amarokumullah. Nah, ini lagi lain lagi. Dari aspek min haisu, ini khusus nanti diterangkannya di belakang. Kemudian amarokum. Nah, saya ingin melihat yang ininya aja. Haisu amarokumullah. Haisunya itu bukan haisun gitu ya. Di itu adalah mudhof. Mudhof ilaihnya ini. Amarokumullah. Amaro itu adalah fiil. Amarokum gitu ya. Mereka itu sebagai maf'ul bih. Ya. Allahu karena dia pakai hu bisa menggantikan amaro yang berdomir huwa menjadi Allah yang amaro memerintahkan kepada siapa? Kepada kum begitu. Jadi amarokum itu adalah kalimat sempurna gitu. Amarokum Allah amaro memerintahkan kepada kalian, kum. Nah, Allah telah memerintahkan kepada kalian itu amarokumullah karena adalah fiil madi. Jadi pakai telah ya. Allah telah memerintahkan kalian gitu. Nah, kata haisunya mudhof ini mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaihnya berupa apa? Berupa kalimat, berupa jumlah, berupa kalimat sempurna begitu. Jadi kalau begitu dapat disimpulkan tadi ada yang
mudhof ilaihnya itu adalah al-ma'rifat. Tadi pakai al, contohnya al-ustadi. Nah, mana ini yang al-ma'rifat? Contoh yang pertama. Nah, di sini nih. Nih, lihat nih. Kitabu al-muslimina al-ustadi. Nah, itu semua namanya al-ma'rifat. Gitu. Al-ma'rifat. Ada juga yang nakiro. Nah, boleh juga yang nakiro. Yang nakiro contohnya tadi. Nah, kitabu umaro. Ya, nakiro. Gitu ya. Begitu juga ada yang domir. Kita buka. Nah, jadi di sini ada juga yang domir. Jadi ada yang al-ma'rifat, mudhof ilaih itu, ada yang nakiro, ada yang domir. Bahkan tadi sudah dikasih contoh yang masdar mu'awal, yang Allah ilaha illallah. Kemudian ada juga yang berupa kalimat. Contohnya di sini adalah amarokumullah yang ini tadi. Gitu. Jadi kalau di pelajaran awal-awal sekali di kelas lain bahkan ya yang kalau saudara belajar selain di KBI saudara akan dengar yang namanya mudhof pilih itu ada tiga saja, nakiroh al-ma'rifat, nakiroh dan nakiroh domir, begitu. Al-ma'rifat, nakiroh dan nakiroh domir, gitu ya. Al-ma'rifat sudah aja. Nanti di Al-Quran saudara menemukan yang ini nih. Ya, jadi pelajarannya harus dikumplitkan, ditambahi. Bukan hanya nakiroh al-ma'rifat, bukan hanya nakiroh, bukan nakiroh domir. Apa itu nakirohnya? Nakirohnya mudhof. Nah, mudhofnya tetap yang bawah juga nakiroh. Tapi belakangnya, selain ma'rifat, nakiroh, dan domir, belakangnya boleh pasdar mu'abah, boleh juga kalimat. Tapi ini memang jarang, sedikit. Yang paling banyak adalah itu. Sehingga dalam pelajaran awal hanya diterangkan tiga, begitu. Ya, jadi catatan yang saya sampaikan tadi, cerita mudhop ilaih itu jabatan atau kedudukan atau status sebagai si B jumlah. Tapi nanti posisinya dia juga bisa sebagai mubtada, itu jabatan di apa namanya eh, nahunya, sebagai khobar bisa, sebagai mapul juga bisa, apa-apa yang sebagai isim dia bisa, begitu. Mubtada isim, khobar isim, mapul isim, maka dia juga bisa. Cuma dia bergabung sebagai mudhof ilaih berdua, bahkan tadi ada contoh bertiga, bahkan tadi ada contoh berempat, gitu, satu kesatuan, gitu ya. Oke, itu adalah yang dinamakan sebagai dorok madrub. Sorry. Sorry. Oke. Ada lagi di layar? Sorry. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang saya ingin sampaikan adalah tiba-tiba hilang. Oke. Sorry. Bukan. Aha, hilang. Nah, ini. Nah, yang saya ingin sampaikan pada saudara-saudara, mana tadi? Oke. Nah, ini dia. Nah, ini ada di layar ya sekarang. Nah, ada di layar? Ada. Nah, Ada. baik. Ya. Oke, dari PR ini siapa yang ingin membacakan nomor 1A? Saya Pak. Silakan. Boleh Ustaz. Saya Pak Ustaz. Silakan. Boleh saya? Boleh, Saya. Bu. Ya. Nanti berikutnya ada Ibu Tuti, berikutnya ada Ibu Nani. Silakan dulu, Bu. Tentukanlah Bismillahirrahmanirrahim
tentukanlah pada setiap kalimat berikut mana sibeh jumlah yang dzaraf madrub dan sebutkan tanda-tandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Di sini sibeh jumlahnya satu, yaitu qablikum. Artinya sebelum kalian. Zorobnya adalah qobli karena diawali dengan huruf bijarin min dari qobla menjadi qobli. Kemudian madrufnya adalah kum, domir mutasil dan mabni. Oke, bagus. Jadi koblinya statusnya sebagai isim Isim dzorob zorob. karena dia bergabung dengan kum, koblikum. Nah, karena dia isim, ketika di depannya ada min, mengikuti aturan setelah min menjadi kobli. Bagus, bagus. Terima kasih, Teh Popi. Terima kasih. Berikutnya nomor B, siapa tadi Bu Tuti ya? Iya, Pak. Baru nomor 3 Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum taskurun. Ya. Ba'di adalah sebagai dzaraf zaman, artinya sesudah. Tandanya adalah kasroh. Setelah awali milul ismi yaitu wijarin min, sebagai posisinya madrum yaitu ba'di, sebagai isim dorob berstatus majrur berharokat kasroh. Mautinya adalah sebagai madrub yaitu tandanya kasroh, mufrad sebagai mudhof ilaih. Kum adalah ya. Teruskan, mautikum adalah Mautikum adalah madrubnya sebagai mabni yaitu sebagai domir mutasir sebagai mudhof ilaih. kumnya salah Bu Tuti, ulangi. Mautikum sebagai Mautikum sebagai mudhof ilaihnya. mudhof ilaih. Kumnya adalah mudhof ilaihnya. Iya. Oke ya. Bagus, bagus. Oke, jadi ini panjang nih Bu Tuti ya. Ya, Jadi Pak. ada min, jer gitu ya. Bagus ya. Ini jer, ini majrur semua. Jar majrur itu ternyata ini ada dorob, ini madrub ya. Madrubnya ini mudhof ilaih. Tuh, ada 4 itu. Terima kasih Bu Tuti. Ya, Pak. Nomor C, silahkan. Bu Nani. Bu Nani tadi ya? Atau Bu Ulun? Ya. Oh, Bu Ulun. Silahkan Bu Ulun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna idkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum rogodan. Di sini haitsu syi'tum itu sebagai dzaraf majrur, di mana khusus untuk haitsu itu sebagai dzaraf, sesudahnya fiil yaitu syi'tuma syi'tum sebagai madruf. Bukan situm, situm aja. Syi'tum, iya, syi'tum sebagai madruf. Oke, sebagai madruf berupa kalimat ya, fi'liyah. Oke, syi'tum itu kalimat fi'liyah. Ya, terima kasih ya. Berikutnya nomor D, siapa tadi? Belum ada nih. Silahkan. Boleh saya? Silahkan Bu Khoy. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Sebagai dzaraf madrubnya yaitu fawqakum. Artinya di atas kalian, dzarafnya fawqa. Artinya di atas sebagai huruf dzaraf yang selalu mansub berharokat fathah. Madrubnya kum, artinya kalian, yaitu isim domir
dibaca jer karena dia mabni. Majrur. Ya, karena dia sebagai madrub Majrur. dibaca jer, walaupun demikian tidak terlihat kasrohnya karena dia mabni. Betul, Bu. Oke, terima kasih ya, faukokum. Oke. Terima kasih juga. Oke, berikutnya nomor E, siapa yang mau? Ya, saya Ustadz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yakuluna hadza min indallahi liyastaru bihi samanna qalilan. Oke. Di sini yang sebagai Dorof. dorof madrub adalah indillahi, di mana indi adalah majrur dan Allahi yang tadi indi adalah dorof, Betul. Allahi madruf. Madrub. Ini berakhiran kasroh majrur Iya. indi karena ini ya Allahi, sehingga berikutnya adalah majrur juga. Ini kenapa majrur? Ada min. Karena ada min. Ya, karena ada min, Bu Nani. Karena di depan ada min, maka indi. Iya, min Iya, indi, oke. dua-duanya kasroh. Kasroh ya, min indillah ya, minnya membuat jadi indi, kemudian indinya membuat jadi alohi ya, jadi ini majrur, ini pun akhirnya majrur, begitu ya. Bagus, terima kasih. Siapa yang mau 2A? Saya. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Yang sebagai mudhaf ilaihnya itu ghaibas samawati wal ardi. Artinya rahasia langit dan bumi. Isim ghaiba itu sebagai mudhaf berharokat nasab karena ya, bentar. Sebentar. Karena dia adalah maf'ul. Maf'ul. Ya, sebentar. Sebagai maf'ul dan isi ma'rifat itu wal ardi as-samawati wal ardi Iya. sebagai berharokat kasroh sebagai mudhof ilaih. Yes, nah jadi ini berharokat dua-duanya kasroh karena dihubungkan dengan wau, dua-duanya harus sama-sama, samanya apa? Sama-sama kasroh, gitu ya. Sama-sama kasroh akibat dia jadi mudhof ilaih, gitu. Mudhofnya siapa? Goiba. Asalnya dari goiban, tapi tanwinnya dibuang jadi goiba. Kenapa goiba? Karena dia adalah maf'ul dari yang di atasnya, a'lamu. Oke, baik. Silakan nomor 2B. Saya Pak Muslim. Silakan. Terima kasih. Ibu Cucu. Bu Cucu, silakan Bu Cucu. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Di sini yang menjadi mudhof ilaih ada dua, yaitu ayatina dan ashabun nar. Ayati adalah sebagai mudhof jer karena pengaruh dari awamilul ismi dijarin bi. Kemudian yang menjadi mudhof ilaihnya adalah na berupa domir. Kemudian yang kedua adalah ashabu sebagai mudhofnya dan an-nari sebagai mudhof ilaihnya. Ashabu tanwinnya hilang karena sebagai mudhof. Ya, sebagai mudhof tanwinnya hilang.
An-nari dia kasroh karena sebagai mudhof An-nari, ilaih. iya, an-nari kasroh karena sebagai mudhof ilaih. Mudhof Oke. ilaih selalu jar ya, Pak. Iya. Oke. Atau Saya mau nomor D, Pak. Boleh, silahkan. Saya Ustaz. Silakan nomor C dulu Pak Rema, Ibu Rema, kemudian nanti Pak Aijub nomor D. Silakan. Nomor C dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Pak Rema ya? Mohon Pak. Oh, mangga Pak Rema dulu ya, nomor C. Wala takunu awwala kafirin. Di sini mudhof ilaihnya ada awwala kafirin. Awala sebagai mudhof muzakkar khobar berakhir fathah. Kafirinnya adalah sebagai mudhof ilaih. Dengan Makanya kasroh tain. ya i'rabnya kasroh. Oke, i'rabnya majrur ditandai dengan menggunakan kasroh tain gitu. Oke. Baik ya. Awala tidak bertanwin gitu. Betul. Awal tidak bertanwin sebagai nakiroh. Ya, mudhof tapi ya nakiroh. Baik. Oke. Silakan nomor D tadi. Saya, Pak. Silakan Pak Ijub. Baik, qad alima kullu unasin masrabahum. Kullu unasin adalah fa'il di sini dalam bentuk mudhaf ilaih. Kullunya adalah mudhaf, unasin mudhaf ilaih. Kemudian masrabahum adalah maf'ulun bi, juga dalam bentuk mudhaf ilaih. Masraba ditandai dengan fathah itu karena dia memang maf'ulun bi dan dia mudhaf. Kemudian humnya adalah mudhaf ilaih berupa dhamir munfasil, Ya, muttasil. muttasil ya. Nempel ya. Ya. Makasih, bagus purna sekali ya. Jadi ada kulu unasin, ada masrobahu. Baik, terima kasih. Kulu unasinya dia pakai u karena dia sebagai fa'il, sedangkan masroba pakai fathah karena dia sebagai maf'ul, begitu ya. Kulu unasin karena dia sebagai fa'il didahulukan dibacanya. Qad, sungguh, kulu unasin, setiap suku, alima, mengetahui. Mengetahui apa? Masroba, hum, tempat minumnya. Masroba, minum ya. Tempat minum mereka. Masroba, minuman. Oke, baik. Soroba, minuman. Terakhir, siapa yang mau 2E? Siapa Ustaz? Silahkan Pak Nur Hamdani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi. Sebagai mudhof ilaih adalah kalama Allahi. Kalama sebagai mudhof tidak dicirikan adalah tidak diawali dengan al dan tidak diakhiri dengan tanwin. Allahi mudhof ilaih makrifat majul diciri dengan kasroh. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuntas semua. Dan ternyata ada ternyatanya saudara-saudara sekalian mengerjakan pun bagus-bagus. Contoh ini kelas F. Qoblikum untuk nomor 1. Qobli ya, dia bilang isim nakiroh gitu, berharokat kasroh, dijarkan oleh amamilul ismi. Boleh aja, tapi sebaiknya tetap sebutnya adalah ini isim dorob begitu, karena ini ceritanya tentang dorob ya, isim dorob boleh ya, karena kita bercerita untuk nomor 1 itu tentang dorob dan madrub. Oke. Kemudian kelas H, mim ba'di mautikum. Nah, di sini ditulis dorobnya adalah ba'di mauti. Udah betul, ba'di mautiku. Tapi sebetulnya dia punya mim. Oh, ini jar majrur. Ba'di mautikum, ini adalah dorob madrub. Kemudian mautikum adalah mudhof ilaih. Nah, jadi bisa diterangkan panjang. Tapi karena yang ditanya cuma dorob madrub, dijawabnya dorob madrub. Udah betul ya. Kelas H. Baik. Kelas B,
juga sama ya. Ini haitsu si'tum, dia bingung mana, ya sudah dikosongkan aja lah katanya gitu, nggak apa-apa ya. Jadi ternyata ini ceritanya ini adalah sebuah fi'liyah di belakang ya, haitsu, dan ternyata haitsu juga ternyata nggak ada di daftarnya memang ya, mohon maaf ya, untuk kelas B memang haitsu tidak ada di dalam daftar yang kolom ke-20 gitu ya, karena itu adalah tambahan ya. Nanti banyak sekali tambahan yang tidak ada di 20 ditemui di Al-Qur'an, tapi tidak sebanyak seperti yang ada di kolom 20 ya. Oke, kelas E. Faukokum, di atas kalian, disebut isim dorob makan, mufrad muzakkar. Kemudian ini adalah madrubnya, maka madrubnya adalah dia, karena dia mabni tidak bisa berubah walaupun majrur, tetap dia kum begitu. Kemudian di sini berakhir patah dia nasab, ini disebut dorob madrub begitu ya. Boleh ya. Kemudian kelas D juga bagus ya. Indillahi dikasih warna, indinya sebagai zorob, kemudian Allahinya sebagai madrub ya, dia berirob kasroh di sini. Ya, dia kebetulan kalau mau bilang i'rob, bilangnya i'robnya jar gitu. Alohi itu majrur, bendanya disebut majrur, i'robnya adalah jar, tandanya kasroh. Jadi kasroh itu tanda ya. I'robnya jar, tandanya kasroh. Gitu. Biar dekat dengan ilmu aslinya yang pakai Arab gundul begitu bahasanya. Oke, udah bener juga ini, nggak apa-apa. Kelas I juga sama gitu. Ini masalah samawati. Samawati ya, ini memang dualisme ya. Kata samawati itu samawati aslinya dari, kalau nggak pakai alif lam, samawatin. Kalau samawatin di wawunya ada pemanjang atin. Oh, itu jamak muannas gitu kan. Jamak muannas. Kalau itu jamak muannas salim, berarti tunggalnya harusnya menjadi samat. Nah, jadi nggak ada samawa pakai tak marbutoh, samawatun gitu ya, samawatu begitu ya. Maka ini adalah klasifikasinya menjadi mu'anas salim. Tetapi ada nanti penjelasan lain. Samawatin itu adalah jama taksir. Kenapa? Karena mufradnya adalah sama'a. Langit itu adalah sama'a. Nah, jadi dua-duanya sebetulnya benar ya. Dua-duanya memenuhi kaidah. Mau disebut jama mu'annas salim juga boleh, mau disebut jama taksir juga boleh gitu. Untuk sama'i ya. Oke. Begitu juga kelas A. Kelas A dijelaskan ini ada dua. Ada ayatina sendiri, mudhof. Naknya mudhof ilaih mabni karena dia dhamir muttasil. Ashabunar mudhof dan mudhof ilaih. Ini tidak ada al, tidak ada tanwin gitu tandanya dia bilang. Ini juga sama, tidak ada al, tidak ada tanwin. Tanda-tandanya. Yang ini tandanya kasroh gitu ya, tanda ya. Oke, ini karena dia mufrad begitu keterangannya. Itu kelas A, komplit ya. Begitu juga kelas J, awalan, asalnya dari awalan jadi awala kafiri. Nah, awala kafiri itu adalah awalanya sebagai mudhof yang nakiroh, kemudian kafiri sebagai mudhof ilaih gitu ya. Dia majrur begitu, udah betul. Begitu juga kelas C, kulu unasin, kulunya setiap, artinya ya dia sebagai mudhof, unasin suku mudhof ilaih ya. Ini tandanya tidak bertanwin ya gitu. Dan dia berharokat doma sebagai fa'il dari alimah. Udah betul ya. Kemudian ini berharokat kasroh sebagai mudhof ilaih dari si kulu tadi ya. Udah betul. Kelas G juga demikian. Kalamalloh, kalamalohi
itu adalah firman Allah, kalam itu firman, kata, perkataan, gitu ya. Kemudian mudhof ilaih dia berakhiran jer alohi. Jadi mudhof ilaih berupa nakiroh al ma'rifat, boleh ya, seperti itu. Nah, sedangkan sorry. Sedangkan pertanyaan saudara ini ada di sini. Nah, pertanyaan saudara ini dimulai dari kelas B pertanyaannya. Panjang ini pertanyaannya. Pertanyaannya tuh begini, untuk soal nomor 1C pada ayat idkulna udhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu si'atum ragadan. Kata haisu sebagai zorof tetap berakhirat doma. Padahal sebelumnya tidak bijarin. Harusnya kan min haisu gitu ya. Nah, kenapa demikian gitu ya? Sebagai tambahan, zorof pada zorof madrub selalu berakhiran fathah dan hanya berakhiran kasroh jika menjadi mudhof. Dan sebelumnya ada huruf bijarin. Dalam buku jilid 3 di syarat dituliskan mudhof ilaih adalah min haitsu amarokumullah. Contoh di atas untuk mudhof ilaih. Namun latihan 1C haitsu ada kalimat fi'liyah. Jadi apakah latihan 1C sebagai mudhof ilaih bukan dorof madrub? Nah, jawabannya nih. Jadi kalimat ini, ingatlah wa'id ketika, nah id itu ketika, kulna kami berfirman, udhulu masuklah fi'il amr, hadihi koryata ke negeri ini, menunjukkan Baitul Maqdis, fa lalu kullu makanlah fi'il amr lagi gitu ya. Kalau tadi itu adalah misalnya sebagai syarat, maka jawabnya makanlah gitu. Kalau itu dianggap sebagai zorof saja ketika, maka jawab berikutnya lalu ya. Lalu makanlah, kulu, makanlah, fi'il amr, minha, darinya, dari itu, dari makanan itu, haitsu si'tum, rogodan, rogodannya itu sesukamu, gitu ya. Haitsu si'tum di sini adalah yang ada minha, darinya, dengan nikmat. Nah, tapi di sini dikurungkan berbagai makanan untuk memudahkan. Jadi kalimat itu, kalimat tadi, misalnya kita ambil kulu minha haitsu si'tum akalan. Nah, akalannya itu berbagai makanan. Jadi aslinya di sini ada akalan, berbagai makanan. Harusnya kalimat yang benarnya kulu minha haitsu si'tum akalan rogodan. Nah, aslinya begitu. Tapi akalannya kemudian berbagai makanan itu dibuang ya. Rogodannya sepuas-puasnya tetap ada gitu ya. Kalian kulu makanlah minha darinya semana saja. Haitsu itu mana saja. Situm yang kalian sukai. Situm yang kalian sukai gitu ya. Kalau di sini diterjemahkan menjadi sesukanya, sesukamu boleh gitu ya. Haitsu situm. Nah, sekarang kita bahas kulu fi'il amr, fi'il fa'il. Kalian makanlah begitu. Kemudian minha jar majrur itu keterangan darinya. Jadi diterjemahkan kalian makanlah darinya. Haitsu di mana saja atau mana saja atau apa saja, situm kalian sukai, ini fi'il fa'il ya. Kalau ini tadi dorof, mana saja, di mana saja. Kalau terjemahannya di mana saja, kapan saja, itu adalah zorof gitu, haitsu ya. Kemudian akalan itu adalah maf'ul mutlak dari kulu. Apa itu Pak? Karena ka, lam ya,
Dari akala dan kulu itu satu asal kata, maka apabila ada sebuah kata yang sama dengan fiilnya, asal katanya, maka disebut maf'ul mutlak ya. Dia mahdhuf, dia tersembunyi, kita buang selama ini, maksudnya adalah mau menerangkan makanan atau berbagai makanan gitu. Kemudian rogodan itu sepuas-puasnya. Maka kalau digabung kalimat ini, kalian makanlah darinya mana saja yang kalian sukai. Nah, ini jadi satu kesatuan. Apa ini? Dorob, ini madrub. Tapi madrubnya adalah sebuah fiil. Tadi kan sudah saya katakan, di dalam dorob madrub itu ada 5, ternyata bisa gitu ya. Dorob madrub. Nah, madrubnya bisa seperti itu. Nah, kemudian tadi dikatakan, bolehkah ini menjadi mudhof ilaih? Boleh juga. Ini disebut mudhof, ini mudhof ilaih. Ingat bedanya dorob madrub dengan mudhof ilaih, cuma bagian depannya kalau tidak zorob wajib mudhof ilaih. Kalau itu dorob boleh disebut dorob madrub, boleh juga mudhof ilaih. Sama saja sebetulnya. Gitu ya. Hanya kita sekarang mendefinisikan kalau di depannya zorob, kita sebutnya zorob madrub. Kalau bukan dorob, kita sebutnya mudhof ilaih. Begitu aja istilahnya. Begitu ya. Nah, kalimat tersebut, hai susitum, itu dorob dan madrub. Begitu ya. Dia dalam bahasa sehari-hari satu kesatuan ini disebut juga maf'ul bih. Nah, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan apa saja gitu yang menunjukkan tempat atau waktu, dan dia berstatus nasab di dalam kata haisu, sehingga ini diirobi nasab ala domah. Aneh lagi nih, kok haisu diirobi nasab ala domah gitu. Ternyata aslinya memang yang namanya dorob, tetapi kemudian dia berkedudukan, kok enggak hilang ini, berkedudukan tidak, ini ya, oke, nah, gitu maksud saya, oke, baik. Nah, berkedudukan tidak nasab, sorry. Nah, maka bisa dia menjadi nasab ala domah. Nah, situmnya berupa fi'il madi sebagai madrubnya, begitu. Kita cari lagi di Al-Quran, ternyata ada di Al-Baqarah ayat ke-35. Wa kulla minha rogodan. Haisu situmnya disimpan di belakang. Bayangkan, saudara bisa lihat perbedaannya. Di kalimat yang atas, posisinya itu kullu minha haisu situm rogodan, begitu. Nah, akalannya dihilangkan. Rogodannya disimpan di belakang. Kemudian kalau di sini di Al-Baqarah 35, wa kulla minha rogodan haisu situm. Nah, makanlah oleh kalian berdua. Ya, kula itu oleh kalian berdua. Dengan nikmatnya didahulukan. Dengan nikmat. Situm rogodannya di belakang. Yang mana saja kalian berdua sukai. Itu terjemahan. Jadi di 35 dengan di sana sama maksudnya. Berbagai makanannya dihilangkan juga. Gitu. Jadi boleh saja wakula gitu, akalan minha gitu di sini diselipkan, tapi akalannya kemudian dibuang, begitu. Haisu ini dihirobi juga sebagai nasab ala doma, ya, dia sebagai maf'ul bih juga, tetapi ditulisnya haisu. Bandingkan lagi, kita cari lagi di Al-Quran di 65 ayat ketiga.
wa yarjukhu min haitsu la yahtasib. Oh ima ini mah sering. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sering kita dengar karena kita inginnya begini. Kita tuh paling senang kalau dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Sehingga ayat ini sering kita dengar dari para ustadz. Gitu. Wa yarjukhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib, haitsu la yahtasib itu maksudnya apa? Itu adalah sama juga. Dia adalah dzorob, ini mazrur. Gitu. Di belakang la yahtasib apa? Ini fi'liyah. La yahtasib. Gitu. Yahtasibu itu adalah tidak diduga-duga begitu ya. Jadi haisunya itu arah mana saja yang tidak diduga-duga, tetapi diterjemahkan arah yang tidak diduga-duga. Jadi arah mana sajanya hilang gitu ya. Boleh. Jadi kesimpulannya apa? Khusus untuk Mr. Haisu ini di irobi jar atau nasob ala doma. Biasanya kan jar ala doma saja, ini kok ada nasob ala doma? Khusus si Haisu, makanya Haisu tidak ada di dalam kolom 20, tidak ada dalam daftar 20, itu asal muasalnya. Jadi saya tadi menjelaskan sekilas bahwa Haisu tidak masuk di 20 itu ya, karena memang dia punya aturan khusus seperti itu. Kelas E bertanya Pak Musrif, pada buku materi Pak Musrif, ya, maaf mau tanya yang saya kelas B Pak. ya silakan. Yang untuk kata-kata zorof haitsu itu tuh apakah cuman yang di luar kolom 20 tuh hanya haitsu atau ada yang lain? Kemudian setelah zorof itu tuh berarti boleh ininya kalimat fiil madi atau fiil-fiil yang lain. Begitu Pak Musrif. Boleh. Setelah dorob madrubnya seperti halnya tadi mudhof ilaih, itu boleh juga sibeh jumlah di situ ya. Boleh sibeh jumlah, boleh juga jumlah atau kalimat ya. Nanti apakah cuma haisu? Nanti akan ketemu yang lain tapi lebih sedikit lagi gitu ya. Ada di Al-Qur'an, nanti saudara akan temukan. Jadi ketika saudara sering-sering membuka Al-Qur'an, ada keanehan simpen. Ada keanehan simpen. Dan itu pasti tidak ada di dalam tabel buku kosakata. Yang ada tabel di buku kosakata itu adalah kaidah-kaidah yang paling ramai, yang paling banyak ditemui. Yang tidak banyak ditemui disisihkan, tidak ditulis di situ. Contohnya salah satunya adalah haisu, begitu. Ya. Ya, makasih Pak Musrif. Ya, nanti akan ketemu yang lain. Kelas E. Kelas E pertanyaannya begini. Pak Musrif izin bisa? Ya, silakan Pak Nur. Ya, di kalimat yang tadi Pak, kan itu ada wa idza qulna. Kalau kita ini kita terjemahkan ketika, apakah itu bisa masuk kepada dzorof waktu Pak, keterangan waktu Pak? Iya, id itu adalah juga dia nanti bisa sebagai dzorof. Madrubnya adalah nanti mulai dari kulna, udhulu, hadihil, koryata, sampai fakulu minha. Jadi ingatlah ketika, nah ketikanya ini kami berfirman, kulna. Belakangnya ini apa? Ini adalah makulul kaul dari si kulna. Tapi kulna, udhulu, dan sebagainya, ini adalah sebagai madrub dari id. Nah, gitu. Makanya di sini diselipkan kata apa? Kata ingatlah. Ingatlah itu di depan lagi kan udukuru. Gitu ya. Sebentar, saya mau ngehapus kok susah. Nah, ini saya ulangi. Jadi sebetulnya di depan di sini harus ada kalimat sebentar. Nah, di sini harus ada kalimat namanya udukuru. Ingatlah gitu ya, ingatlah, makanya ini pakai dalam kurung, tidak ada ya gitu. Id ketika, nah ketikanya baru muncul gitu. Jadi ini dorob madrub. Nah, bisa ini dorob madrub sampai sini.
Dorob madrub, apa yang menjadikan dia dorob madrub? Ada kata ingatlah siapa di sini, di situ. Ya, gitu ya, Pak. Tapi tidak terlihat. Ya, itu namanya di apa? Di tidak terlihat apa ya istilah Mazrub, panggilan. Ustaz. Mazrub. Mazrub. Iya, mahdub ya. Oke. Baik. Kelas E, ada buku materi 24, 5.3a. Coba dibuka 5.3a. Disebutkan bahwa huruf dorob selalu berstatus berharokat fathah dimanapun kedudukan dalam setiap kalimat untuk yang A. Nah, ingat. A itu apa? Yang huruf. Betul. Nah, pertanyaan bagaimana haisu pada Al-Baqarah 58 haisu mabni domah. Apakah haisu tidak dapat disebut jorob? Haisu sebagai isim jorob mabni ala domah. Tapi bukan huruf. Ini aja bedanya. Jangan dibilang huruf. Kalau huruf itu harus fathah dia. Ya, isim jorob mabni ala domah. Kalau huruf itu harus fathah, dia tidak gitu, jadi bukan gitu ya. Jawaban tentang penjelasan haisunya sudah di atas. Isim dorob yang didahului oleh huruf bijarin, apakah isim dorob ini sebagai mudhof kah atau tetap sebagai dorob? Karena isim dorob tidak lagi fathah atau mansub. Tidak perlu dibedakan. Tadi kebetulan saya sudah terangkan ya, tidak perlu dibedakan karena setelah huruf jer adalah majrur. Setelah huruf mudhof ada majrur. Walaupun ini namanya mudhof ilaih, tapi dia itu juga bentar, internetnya putus. Majrur gitu. Setelah huruf dorob, majrur. Tapi namanya adalah majrub. Gitu. Mudhof ilaih, jer, majrur. Tapi sebetulnya pada dasarnya semuanya adalah majrur, majrur, majrur. Tiga ini majrur. Nah, sekarang jadi ada pelajaran tambahan. Apa yang membuat majrur setelahnya? Hanya majrur. Gitu. Yang dibedakannya adalah hanya kata di depannya huruf bijarin namanya majrur selama ini. Kalau yang di depannya apa namanya? Kalau yang di depannya kalau di depannya nakiroh maka disebut mudhof. Jadi mudhof ilaih. Kalau yang di depannya huruf dorob maka disebut madrub. Jadi kalau begitu yang membedakan hanya kata depannya saja, sehingga beberapa literatur, beberapa ustadz, beberapa pesantren akan mengatakan dorob, madrub, yang sekarang kita pakai yang ini. Tapi ada juga yang mengatakan dorob, mudhof ilaih. Boleh, mereka bilangnya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan walaupun dorob kita sebut aja mudhof, mudhof ilaih, boleh juga. Tapi untuk kita di KBI, untuk kesamaan, kalau dorob maka dorob, nakiroh maka dia ilaih. Kalau dia hurufnya jar di depan maka majrur gitu. Untuk supaya kita tahu bahwa ada tiga. Nah, sebetulnya tiga-tiganya sama, semuanya adalah majrur. Yang membedakan depannya yang beda. Satu karena bijarin, satu karena zorob, satu karena nakiroh gitu. Ya. Oke. Mari kita lihat apakah setiap dorob, baik yang fathah maupun yang domah atau jar, yang diikuti oleh isim majrur, apakah selalu dapat dijadikan maf'ul fih? Bisa. Maf'ul fih itu hanya sebagai bagian nahu nanti disebut maf'ul fih ya. Kalau di bagian nahu di kedudukannya disebut maf'ul fih. Karena pada hakikatnya adalah sebuah keterangan. Maksudnya maf'ul fih. Cuma khusus yang dimulai dengan dorob dipanggilnya adalah maf'ul fih. Gitu.
keterangan waktu disebut maf'ul bih. Tas bahwa dorob madrub diawali dengan dorob, mudof diawali isim selain dorob, disebut mudof ilaih gitu ya tadi, yaitu nakiroh ya. Oke, mohon penjelasan tentang maf'ul bih yang datang dari masdar muawwal dan jumlah ya. Oke. Sama jawabannya sama dengan pertanyaan 2. Pekan 2 ini pernah nih. Kalau saudara masih ingat atau saudara punya catatan atau saudara pernah dengar lagi rekaman-rekaman, pekan 2 kelas B pernah bertanya. Kelas B pernah bertanya. Nomor 3 waktu itu pertanyaannya. Jawabannya persis sama. Yaitu contoh kalimat, saya menjawabnya begini. Saya ulangi persis jawaban ini. Pekan 2 dulu. Jawabannya saya copy. Jawabannya begini. Contoh kalimat, roti terbuat dari terigu. Apakah ketika makan roti, terlihatkah terigunya yang berwarna putih berupa tepung itu? Jawabannya tidak ada lagi. Saudara sudah makan rotinya aja. Karena sesudah menjadi roti, makna terigu tidak terlihat lagi. Ini biar kelihatan secara fisik. Nah, sekarang kata saumu, waktu itu menjelaskan saumuka, saumu adalah produk. Ini produk ini, udah jadi roti. Yang terbuat dari kalimat yang diawali dengan an. An-nya itu adalah huruf masdariyah. Nah, jadi masdar muawwal namanya antasuma. Kenapa jadi suma? Karena setelah an harus dia itu nasob. Antasuma, an itu hendaknya bahwa tasuma karena pakai ta menjadi domirnya itu anta. Asalnya dari tasumu gitu ya. Berarti tasuma itu asalnya dari tasumu itu adalah domirnya anta, maka menjadi hendaknya bahwa kamu berpuasa, telah berpuasa. Maka masdar muawwal antasumu itu sama dengan ditakdirkan, takdirihi, dijadikan masdar sorih. Masdar sorih itu masdar yang mewakili kalimat yang ada fiilnya. Antasuma, tasuma itu adalah fiil fa'il, pakaian berubah menjadi isim. Isimnya apa? Isimnya dari saum itu saumun, puasa. Karena tadi di sini adalah fiilnya adalah kamu, anta, menjadi kalau dia di belakang nempel bukan lagi saumu anta. Anta akan sama dengan ka kalau dia maf'ul bih. Kalau anta itu adalah sebagai fa'il. Tapi kalau sebagai maf'ul atau dia menjadi nasob, itu pakainya ka, menjadi dihubungkan saumuka. Jadi maksud saya ingin menjelaskan kata antasumu itu disebut masdar muawwal. Sebetulnya di kepala kita ini sama dengan saumuka. Kalau saumuka ini isim. Ya, kalau ini antasumu ada huruf masdariyah, ada fiil gitu. Ini namanya masdar muawwal. Ketika masdar sorry tidak kelihatan lagi si an-nya hilang. Gitu. Si an-nya hilang, terigunya hilang, tinggal rotinya, an-nya hilang gitu. Sehingga yang tinggal dari tasumu. Nah, tasumu itu adalah sama dengan saumuka, puasamu. Kamu berpuasa itu sama dengan puasamu gitu bahasan. Kalau puasamu itu kata benda. Puasamu, bukumu, pulpenmu, mejamu itu kata benda. Tapi kalau kamu berpuasa itu kata kerja. Kamu berpuasa. Nah, oleh karena itu asalnya sebuah kata yang sudah tam, yaitu tasumu, itu kalimat yang sudah istilahnya sempurna, fiil, dikasih an, berubah menjadi isim. Gitu. Menjadi masdar sorry, saumuka. Begitu.
Gitu saumuka. Ini yang disebut sebagai masdar awal. Ini namanya masdar solih, produk dari masdar awal. Ini masih berupa terigu, ada annya. Ini produknya sudah jadi roti, saumuka. Yang sudah jadi roti disebut masdar solih. Yang masih tertulis seperti di atas disebut masdar muawal. Yang ada di Al-Quran, tulisannya ini masdar muawal. Tetapi di pikiran kita adalah ini, bahwa itu sebuah isim. Sehingga kalau di depan ini ada fiil yang lain, ada fiil, kemudian ini ada antasumu, ini harus diperlakukan sebagai isim. Jadi dia boleh menjadi maf'ul bih. Nah, itu. Jadinya ini boleh jadi maf'ul bih karena dia isim. Padahal tulisannya sebuah isim. Sebuah fiil. Nah, jadi dia posisinya sebagai isim. Jadi dia boleh jadi maf'ul bih, boleh karena dia dalam pikiran kita sudah jadi isim. Tetapi tulisannya masih antasumu di Al-Qur'annya, begitu ya. Jadi saya ulangi, walaupun di Al-Quran tulisannya begini, dalam pikiran kita harus dia itu seperti itu. Sehingga kalau di depan ada fiil, berikutnya tulisannya begini, dalam otak kita ini adalah sebuah isi. Maka ini boleh jadi maf'ul bih. Kenapa bergeser? Jadi maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Nah, gitu ya. Jadi maf'ul bih. Gitu. Nah, saya ulangi. Jadi maf'ul bih. Jadi walaupun begini kita sebut maf'ul bih. Padahal di otak kita dia adalah sebuah isim sebetulnya. Gitu. Walaupun itu adalah terdiri dari an plus fiil. Ada an, ada fiil. Gitu. Dalam otak kita itu adalah isim. Nah, itu makanya disebut maf'ul bih. Di sini dikatakan an adalah huruf masdariyah, tasuma adalah fiil mudhorik mansub karena setelah an pasti mansub. Asalnya tasumu dengan fa'il anta atau kamu, sehingga antasumu masdar muawal sama dengan saumuka masdar sori namanya. Begitu. Kelas A nanti akan dipelajari 2 minggu lagi ya tentang masdar muawal. Kelas A. Sehubungan dengan materi pekan 24 tentang dorob madrub, kami merasa ada yang tidak konsisten. Wah, mulai ini. Tidak konsisten, Bapak ini bagaimana? Gitu. Dalam penerapan awamilul ismi, mengapa pada kaidah tentang dorob madrub bagian B, isim dorob yang didahului dengan awamilul ismi jar menjadi berharokat doma. Artinya bila setelah awamilul ismi bijarin, maka mengikuti kaidah isim mabni ala doma. Doma sesudah bijarin. Contohnya qoblu ba'du berharokat doma ketika diawali bijarin dengan jar. Pada materi tentang awamilul ismi, bahwa isim setelah awamilul ismi akan berubah jadi kasroh, berharokat kasroh. Hati-hati, ini salah pernyataan. Berharokat kasroh, awamilul ismi menjarkan isim di depannya. Mengapa demikian? Maka penjelasan, mohon penjelasan. Pada saat kapan, bagaimana kaidah khusus digunakan? Jangan pusing, Pak. Pertanyaan yang sempurna, pernyataan yang sempurna, huruf bijarin itu menyuruh isim setelahnya majrur. Jangan bilang kasroh. Kasroh itu tandanya kasroh, ya. Saya ulangi. Ini kasroh. Nggak boleh. Bilangnya di situ adalah jar, gitu ya. Itu dia akan majrur, beri'rob majrur. Bijarin itu menyuruhnya majrur. Majrur itu, nah ulangi lagi. Lihat di pekan 2 halaman 8. Ada tulisan keterangan tambahan. Ada marfu, nasob, jar, dan jajem itu atau ropa. Ya, rofa, nasob, dan jar. Ropa atau disebut bendanya marfu, harokat domah dan tasrifnya tandanya, nasob tandanya fathah dan tasrifnya, jar kasroh dan tasrifnya, ini tandanya kasroh dan tasrifnya. Jar atau majrur itu bendanya, i'robnya adalah jar.
jajem gitu ya, berharokat sukun dan tasrifnya gitu. Nah, contohnya di dalam teorinya di tabel pekan 2 halaman 89 dan pekan 3 halaman 11-12 dituliskan begini, untuk fiil yang disebut rofa, nasob, dan jajem itu adalah kalau rofa yaf'ulu contohnya pakai u. Kalau ini a, ain fiilnya yaf'alu, sama aja. Tapi ketika pakai an yaf'ala atau yaf'ula, yang penting belakangnya. Ini u, ini a. Tapi kena jajem, dia sukun gitu. Ini hanya berlaku untuk huwa. Tapi kita punya 13 yang lain ke bawah tasrifnya. Ya, yaf'ulani nunnya hilang. Jadi an yaf'ula gitu. Yaf'uluna nunnya juga hilang tapi dikasih tanda alif sebagai tanda bahwa itu wau jamak. Begitu, baik di nasob maupun di jajem. Nah, jadi yang dimaksud nasob dan jajem asalnya rofa apabila ada suruhan pakai an jadi nasob, ada suruhan pakai lam jadi jajem. Itu ketika kita bicara isim. Tapi ketika ketika kita bicara fiil, ketika kita bicara isim, fa'ilun pakai u juga, nasob fa'ilan pakai a juga. Tapi jer karena nggak ada jajem kalau isim, fa'ilin pakai i, itu hanya berlaku untuk yang mufrad tunggal. Tapi ketika dua ani sama juga ini, fa'ilaini pakai ini, fa'ilaini pakai iya. Ketika jamak fa'iluna gitu ya, fa'ilina, fa'ilina, perubahan ke bawah ini disebut tasrifnya. Jadi kalau gitu ketika diisim adalah pakai domah tandanya dan 5 tasrifnya, pakai fathah nasob dan 5 tasrifnya, pakai jer dan 5 tasrifnya gitu. Nah, kemudian itu cerita yang atas itu fiil, yang ini adalah isim ketika huruf zorob memiliki aturan tersendiri yang tadi. Ya, huruf zorob tadi memiliki, kalau yang di kolom 20, yang ada di kolom 20, nanti pakai min ba'du. Tapi kalau di luar itu bukan hanya min, ketika dia nasab pun dia pakai doma. Ya, itu ada aturan khusus. Kelas G, pada ayat Al-Quran 297 ada DM dengan huruf baina. Apakah yang menjadi madrubnya? Yadai atau yadaihi gitu ya. Kita lihat musaddiqal lima baina yadaihi wahudan wabusra lil mu'minin di mu'minina. Di sini ada baina yadaihi. Di sini diterjemahkan yang terdahulu. Gitu, pembenaran musodikon terhadap la 5, apa yangnya itu kitab yang terdahulu, dan petunjuk wahudan wa busro serta kabar gembira basiril busro lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Begitu. Kita lihat baina yadaihi. Baina itu adalah di antara huruf zorob ini. Di antara, itu zorob makan, lihat di 20, di antara. Yadai adalah madrub, dia berupa mudhof, asalnya yadai, yadaina. Karena dia menjadi mudhof, nunnya hilang. Kedua tangan, yadaina, kedua tangan, yadaina asalnya. Kemudian hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih, ini mudhof ilaih. Tetapi di sini ada dorob. Ini jadi madrubnya. Dorob madrub, di mana madrubnya adalah mudhof ilaih. Begitu. Jadi saya ulangi. Ini adalah dorob, ini madrub. Tapi madrubnya adalah yadaihi. Yadaihi berupa apa? Mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Begitu.
Ya. Jadi ini 3 kata menjadi satu makna. Ada dorob madrub, di mana madrubnya adalah mudhof ilaih. Jadi kesimpulan yang menjadi madrub adalah yadaihi dari mudhof ilaih. Asalnya yadaina, kedua tangan, hi-nya, na-nya dihilangkan karena dia menjadi mudhof. Begitu. Oke. Es. Nah, oke. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Izin Pak Musrif, Silahkan. maaf mau bertanya yang isim dorob, yang bagian B ini ya. Isim dorob yang diawali awamilul ismi jar menjadi berharokat domah. Artinya bila setelah awamil ismi bijarin maka mengikuti kaidah isim mabni ala domah. Di sini apakah berlaku semua huruf yang ada di kolom 20 atau cuman sebagian-bagian tertentu gitu maksud saya. Oke, kalau untuk yang aturan terhadap kolom 20 semuanya sama. Semuanya sama. Nanti yang di luar 20 baru berbeda. Yang sudah dikumpulkan di 20 semuanya sama seperti itu. Cuma yang sering muncul di Al-Quran adalah ba'da dan qobla. Itu yang paling banyak. Ba'da dan qobla. Yang lainnya juga ada ikut gitu ya. Ada ya ikut dengan aturan itu. Tapi itu berarti yang mabni ala domah itu bila berikutnya tidak diikuti dengan mudhof ilaih. Gitu. Itu ya. Tapi sebetulnya aslinya sebetulnya ada yang nempel. Itu misalnya dalika, hada atau ha gitu ya. Sebetulnya aslinya sehingga ditunjukkan dengan domah supaya menunjukkan itu nanti di dalam terjemahnya ditambahkan belakangnya kasihnya, kasih itu, kasih ini gitu ya. Di belakang misalnya sebelum ini, sebelum itu atau sebelumnya gitu di terjemahannya akan begitu kalau pakai qoblu atau ba'du begitu ya Bu Hoikati. Ya jadi berlaku untuk semua yang ada di huruf 20 itu ya jadi bisa bada, ba'du, ba'di gitu semuanya ya. Betul ya. Baik, Oke. terima kasih. Mangga kalau demikian karena di luar kota juga agak susah, saya mohon pamit. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Maka anta atubu ilaih. Amin ya Allah ya Rabbal Terima kasih Pak Musrif. beneran tuh ya. Terima kasih Pak Musrif. Terima kasih Pak Musrif. Assalamualaikum.